Indonesia, Sabang Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan, dan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Wow, mantap. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Wow, mantap, haleluya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengucapkan selamat pagi, semangat Roh Kudus menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan terus menolong kami untuk terus kami hidup dalam kasih yang takkan padam itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Kasih sejati tidak pernah padam. Itulah tema kita. Dari pembacaan ini saya mengajukan pertanyaan, apa alasan sehingga kasih sejati tidak pernah padam? Jadi alasan sehingga kita kasih sejati tidak pernah padam menurut Roma 5 ayat 5, karena satu, kasih itu diberikan Allah sendiri kepada kita. Jadi ini kasih tidak dimiliki oleh orang lain. Yang betul-betul kasih agapi, kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Terkecuali mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menikmati kasih yang dari Allah itu. Jadi alasan yang pertama, kasih itu diberikan Allah sendiri kepada kita. Nah, kalau kasih itu diberikan Allah sendiri kepada kita, mari kita pertahankan hidup dalam kasih seturut dengan apa mau dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kasih yang ditujukan kepada kita bukan hanya kasih untuk mengasihi diri kita sendiri, tapi juga mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dicurahkan kepada kita, agar kasih yang sejati itu tidak akan pernah padam, walaupun banyak tantangan, walau banyak hinaan, walau banyak penderitaan, walau banyak kesakitan, walau banyak kesusahan. Tapi setidak-tidaknya kasih itu tidak akan pernah padam dalam hidup kita. Sekecil apapun padam itu, sekecil apapun kasih itu, akan terus Tuhan nyalakan di dalam hatimu, sehingga kasih yang kau miliki tidak akan pernah padam dari kehidupanmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu sangat mengasihi, dan karena Allah itu kasih, hiduplah dalam kasih itu. Kalau saja Allah tidak mengasihi kita, kita tentu sudah ada dalam hukuman Tuhan. Tapi karena Yesus mengasihi kita, Dia gantikan kehidupan kita yang berdosa ini menjadi kasih yang begitu luar biasa. Dan Kainama bilang, orang Kristen adalah orang Kristen yang agama yang paling nikmat. Tapi nikmatnya, kalau menurut saya, Kainama itu sedang memperolok-olok sebenarnya. Karena apa? Karena ketika kamu berdosa, kamu diampuni oleh Tuhan. Memang, walaupun tujuannya untuk memperolok-olok, tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan yang sudah turun dari sorga itu datang ke muka bumi ini untuk menjadi manusia,
100% manusia, 100% Tuhan, dan itu tidak dapat dalam konsep mereka. Dalam kemanusiaannya dia mati. Orang katakan, loh kok Tuhan jadi manusia? Kalau Tuhan jadi manusia gampang, kalau manusia jadi Tuhan itu yang luar biasa. Jadi itu sebabnya kasih Tuhan tidak akan pernah padam dalam kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang mencurahkan kasih-Nya sendiri kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena yang kedua, alasan yang kedua, karena Roh Kudus itu telah dicurahkan kepada kita, sehingga kasih sejati itu tidak pernah padam. Yang membangkitkan, yang terus memberikan semangat, yang terus motivasi, yang memberikan keberanian, yang memberikan cinta kasih yang tulus kepada siapapun. Gampang? Enggak lah. Kadangkala kita disakiti, kita ingin rasanya membalas. Tapi saya mau katakan, ketika engkau ingin ada niat untuk membalas, datanglah kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah ingin kita membalas. Apalagi ada senggang waktu yang begitu luar biasa. Kalau engkau sampai dalam pikiranmu sampai itu ingin membalas, itu saja sudah salah. Masih ingin, apalagi melaksanakan. Dan oleh karena itu saya katakan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dengan kekuatan kita tentu tidak bisa. Saya mengatakan kepada seseorang yang mengatakan bahwa hidupnya tidak perlu lagi Tuhan-Tuhanan. Saya tidak percaya itu ada neraka, ada sorga. Saya hanya percaya moral. Tapi moralnya juga nggak bagus-bagus amat itu. Itulah manusia ketika tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan mengandalkan diri mereka, mengandalkan kemampuan mereka, mengandalkan usaha mereka. Manusia berusaha mencari Allah, tapi orang yang percaya kepada Yesus, Allah lah yang mencari mereka. Allah lah yang mengasihi mereka. Allah lah yang menunjukkan mujizatnya kepada mereka. Allah lah yang menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka. Sehingga orang-orang percaya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia mengandalkan kekuatan sendiri untuk hidup saleh, untuk hidup benar, untuk hidup berkenan, untuk hidup bermoral. Tetapi saya mau katakan, ketika Roh Kudus ada dalam hati kita yang dicurahkan Allah itu, dia memproses dari dalam, sehingga hal-hal tabiat-tabiat lama, tabiat dosa, tabiat hawa nafsu yang merugikan kita, itu akan tersingkir dengan sendirinya dan akan digantikan dengan buah-buah roh dari Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kemurahan hati, dan pengendalian diri, dan lain sebagainya. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita supaya kita dapat tetap bertahan. Dan kasih kita tidak akan pernah padam karena Tuhan sendiri yang memberikannya. Yang ketiga itu dikatakan bahwa kita punya pengharapan. Jadi alasan ketiga, karena ada pengharapan di dalam Kristus. Jadi ada pengharapan kita di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Ya, manusia mah sering mengecewakan. Kadangkala pimpinan itu sering mengecewakan. Mungkin juga saya bisa mengecewakan orang-orang. Walaupun saya tidak bermaksud untuk mengecewakan orang-orang. Karena tidak ada motif-motif terselubung. Di dalam hati saya nggak pernah ada motif-motif terselubung untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena saya tahu bagaimana saya membangun hubungan saya dengan Tuhan. Saya tahu bagaimana Tuhan itu. Dan saya tahu bagaimana memberikan buah sulung waktu saya kepada Tuhan. Dan itu tidak akan saya kotori dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena apa? Saya tahu bahwa Tuhan itu sangat-sangat
senang kalau kita hidup seturut dengan Dia. Nah, pengharapan kadangkala itu sangat panjang baru digenapi. Tapi mau saya katakan, sekecil apapun pengharapan yang sedang kau miliki hari-hari ini dalam hidupmu, tetaplah nyalakan. Karena Tuhan pasti akan memenuhi pengharapanmu. Satu saat Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi keinginan dan hasrat hatimu. Dan tetaplah miliki pengharapan. Karena ketika engkau kehilangan pengharapan, engkau akan kehilangan kasih sejati itu. Tapi kalau engkau terus punya pengharapan, kasih sejati itu tidak akan pernah padam. Dan Tuhan akan terus menyalahkan itu sampai engkau melihat kebesaran dan kemuliaan dan kedahsyatan Allah bekerja dalam hidupmu. Kiranya kasih sejati itu tidak akan pernah padam dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Walaupun kita disakiti, walaupun kita tidak disukai mungkin kadangkala, tapi tetaplah kasih kita itu kasih yang sejati dari Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kasih sejati itu tidak akan pernah padam di hati orang-orang percaya. Dan kami percaya karena adanya Allah sendiri yang memberikannya, Roh Kudus yang dicurahkan dan dianugerahkan kepada kami, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kami akan melihat kasih yang sejati terus akan menyala di dalam setiap hidup kami orang-orang percaya. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, mengarahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh biluris engkau sembuh, dan oleh kuasa engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah dalam hidupmu, mari arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita keluar. Dan juga Tuhan Bapa, saking seriusnya Tuhan Bapa di surga, sehingga kami berharap kepada mereka-mereka yang mengalami masalah-masalah ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan kebaikan-Mu, Tuhan nyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Tolong mereka Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kami yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagi melegakan mereka dengan menjawab setiap persoalan mereka dan jawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ingin kita berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini, nomor rekening di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.